Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat pagi rekan-rekan mitra usaha NASA dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini sesuai jadwal yang sudah kami terima ke perusahaan dari Forum Komunikasi Stokis 513 KDI Fokus Online Trap 2 KFO FKS 513. Jadi jadwal pada hari ini panitia mengharapkan dari perusahaan mengisi sosialisasi e-commerce. Baik, ini memang harus kita pahami bersama, baik kami di perusahaan maupun mitra-mitra usaha NASA dimanapun berada, karena kita di negara Indonesia itu sebagai negara hukum, jadi kita sebagai warga negara yang baik juga harus mengetahui dan mematuhi hukum tentunya. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Joni Rianto. Saya di NASA saat ini mengemban amanah sebagai BDS Manager, Business Development Service Manager. Nah, pada kesempatan kali ini, semoga rekan-rekan semuanya pada masa pandemi ini juga masih terus tetap semangat. Harapan kami seperti itu. Insya Allah dengan tetap semangat, kita akan selalu mempunyai inovasi, akan selalu antusias, akan selalu untuk terus berkomitmen maju bersama NASA, memberikan manfaat baik pada diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan, bahkan ke bangsa dan negara kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di era new normal ini, kami berharap agar Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra usaha NASA yang sangat kami hormati, itu terus punya komitmen, punya semangat, tetap berkarya, tak berbatas di tengah keterbatasan. Walaupun saat ini istilah new normal di beberapa negara maju sudah berubah menjadi better normal. Jadi bukan new normal lagi di beberapa negara maju, tapi better normal. Nah, ini levelnya sudah lebih tinggi lagi. Bagaimana di situasi kondisi pandemi COVID ini, better normal ini memberikan aura yang lebih kuat lagi agar kita dalam segala hal, tentunya dari sisi prestasi dan kemajuan, itu mempunyai kemajuan dan prestasi yang lebih, tidak hanya sekedar normal. Nah, ini yang semangat ini mari kita terus munculkan dalam diri kita, tetap berkarya, tak berbatas dengan keterbatasan. Kemudian dalam kesempatan ini penting bagi kami untuk mensosialisasikan peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan bagi mitra usaha NASA berjualan di marketplace dan peraturan perdagangan melalui sistem elektronik. Tidak lepas sebelumnya di statement rapat kita juga lampirkan surat tentang sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan ini. Sebenarnya yang harus kita pahami, peraturan Menteri Perdagangan ini sudah ada jauh-jauh waktu sebelumnya, tidak hanya saat ini, tapi sudah berlaku. Kalau berdasarkan undang-undangnya itu peraturan Menteri ini terbit di tahun 2019. Dan peraturan Menteri di 2019 ini merupakan keterkaitan atau sambungan dari peraturan Menteri sebelumnya. Nah, kami dari perusahaan ingin berharap pada semua mitra usaha NASA untuk pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik hidup di Indonesia sebagai negara hukum, maka kita sebagai warga negara juga taat dan tertib hukum. Namun mengantisipasi dan mungkin memberikan satu bentuk
pemahaman, jangan sampai nanti mitra-mitra usaha NASA juga beda persepsi, bahkan salah memahami, sehingga nanti yang muncul persepsi yang kontraproduktif, bahkan mungkin bisa saja sebuah mistrust, ya, ketidakpercayaan pada perusahaan NASA. Nah, ini yang harus kami antisipasi, dan kami ini penting sekali pagi ini juga mendapatkan kesempatan memberikan sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan ini. Baik, yang harus kita pahami pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Ini luar biasa. Ini mengacu pada laporan Google Temasek Ekonomi 2019. Jadi kaitannya dengan sebuah pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini melalui digital yang sangat luar biasa ini, maka pemerintah ingin menyambut, menyiapkan, dan mengantisipasi bahwa semua pelaku usaha yang menggunakan sistem penjualan langsung, network marketing, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem penjualan langsung. Jadi tidak hanya sistem penjualan langsung atau network marketing, tapi juga sistem penjualan tidak langsung, konvensional. Jadi pelaku usaha sekaligus konsumennya harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Itu yang menjadi komitmen pemerintah tentunya. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 atau sering disingkat menjadi Permendak 70 2019, yaitu tentang distribusi barang secara langsung, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 atau Permendak 50 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ini ada dua peraturan Menteri Perdagangan yang oleh pemerintah diberlakukan, dan PT NASA sebagai perusahaan di Indonesia tentu wajib, ya, untuk tertib hukum, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan secara langsung pihak Kementerian Perdagangan, baik secara langsung ke PT NASA maupun secara tidak langsung melalui APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, itu memang meminta, ya, menginstruksikan agar perusahaan itu mensosialisasikan kepada mitra-mitranya. Dan PT NASA segera menindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirimkan melalui statement rabat, dan juga melalui sosialisasi atau publikasi media sosial yang dikelola oleh PT NASA. Dan pada kesempatan pagi hari ini melalui forum KFO FKS 513 ini kita ingin mencoba memberikan penjelasan yang nantinya bisa diharapkan bisa lebih jelas nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang perlu awal kita tanamkan dalam diri kita, komitmen yang perlu kita pahami, mari kita sama-sama bijak menyikapi larangan pemerintah tentunya untuk bisnis, agar bisnis kita, bisnis NASA itu aman dan nyaman. Jadi dalam hal ini, komponen bisnis NASA ini ada perusahaan, ada mitra usaha. Perusahaan tentunya kami di manajemen, dan mitra usaha adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar tergabung sebagai member NASA, mitra usaha NASA. Baik ada yang baru pada level mitra usaha, ada yang sudah level silver manager, gold manager, bahkan hingga executive diamond director, bahkan crown diamond director. Ya, ini harus tanamkan komitmen ini agar kita itu sama-sama aman, nyaman di dalam menjalankan bisnis NASA. Itu dulu yang harus kita pahami, ya. Harus kita jadikan komitmen dalam diri kita. Dan ini juga
tidak lepas dari kepentingan kita, keberlangsungan ke depan agar bisnis kita itu sama-sama nyaman. Jadi tidak hanya untuk saat ini, tapi seterusnya bisnis ini nyaman. Ya, karena ibaratnya sebuah kapal besar, ya. NASA ini sebuah kapal besar, Bapak Ibu sebagai penumpang kapal, ya. Bagaimana secara manajemen itu harus memastikan kondisi kapal itu baik, aman, nyaman, ya. Tapi juga kami mohon kerjasamanya dari semua mitra, ya, semua mitra usaha NASA, sebagai penumpang juga menjadi penumpang yang baik, mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh eh, kapal ataupun dalam hal ini pemerintah, begitu. Jadi kalau misalnya kami sebagai manajemen pemegang kendali di kapal ini kok misalnya melanggar peraturan pemerintah, kemudian pemerintah nanti sampai memberikan sanksi dan sebagainya, sehingga kapal itu bocor dan sebagainya, tentu yang akan berbahaya, berpotensi menimbulkan berbahaya tidak hanya pada manajemen NASA, tapi juga mitra-mitra usaha NASA. Sebaliknya, ketika rekan-rekan mitra usaha NASA ini melakukan tindakan atau aktivitas yang mengancam atau membahayakan kapal, ya tentunya di samping eh, berbahaya, beresiko pada penumpang semuanya, mitra-mitra NASA semuanya, tentu ini juga sangat beresiko kepada manajemen NASA. Nah, jadi kami di perusahaan, Bapak Ibu sebagai mitra usaha, itu mari kita mempunyai komitmen yang sama, bahwa kita hidup di negara Indonesia sebagai negara hukum, kita juga harus wajib taat hukum. Nah, itu dulu prinsip yang harus kita pahami dan kita jadikan komitmen dalam diri kita. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita berusaha untuk selalu patuh, tertib, taat, dan bisnis NASA ini ke depan kelangsungannya insya Allah akan aman dan nyaman. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kalau perusahaan aman nyaman, Bapak Ibu sebagai mitra usaha aman dan nyaman juga, tentu kita akan siap ya dan siap mengukir prestasi yang lebih maju lagi dan memberikan kemanfaatan yang lebih ya, kepada banyak pihak, kepada lebih banyak pihak. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak ada komitmen, baik kami di pemilik kapal, ya, pengelola kapal, di manajemen, dan mitra-mitra usaha NASA sebagai penumpang atau sebagai member, itu tidak memiliki sama-sama tidak memiliki komitmen, bisa saja nanti ya kita bisa menjadi bumerang buat kita semuanya, bisa mencelakakan dan bisa berpotensi risiko hukum kepada kita semuanya. Baik, itu prinsip awal yang harus saya kedepankan di awal ini. Baik, untuk itu semuanya, kami ingin memberikan satu bentuk pengingat saja bagi yang sudah pernah menerima penjelasan tentang wawasan NASA, wawasan kenasaan di forum-forum KDI, itu mungkin pernah mendapatkan penjelasan ini. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini juga saya merasa perlu mengingatkan kembali sebelum masuk nanti ke acara inti tentang sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita ingat dan kita pahami kembali bahwa awal mula berdirinya NASA ini tidak lepas dari sebuah pertimbangan, pemikiran, analisa, dan bahkan opsional. NASA itu ingin mempunyai atau ingin dikonsep bisnis seperti apa. Dan founder-founder NASA, pendiri-pendiri NASA, ya, ini sudah sepakat sejak awal bahwa bisnis NASA ini itu setidaknya mempunyai atau bisa melingkupi atau bisa menjawab 4 tantangan, ya, atau 4 prinsip atau 4 asas. Yang pertama ekonomi kerakyatan. Jadi pendiri-pendiri NASA mempunyai impian, mempunyai cita-cita bagaimana bisnis NASA ini mampu memberikan kontribusi kepada negara, kepada masyarakat dalam bentuk konsep ekonomi kerakyatan. Artinya, bisnis NASA ini harus ya
bisa diakses, bisa dijalankan, bisa memberikan kontribusi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik secara ekonomi mulai dari menengah ke bawah, menengah ke atas, secara pendidikan, ya, secara strata sosial, ini siapapun, dimanapun, kapanpun, itu harus mempunyai kesempatan, peluang, dan potensi yang sama. Itu yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri NASA. Nah, pendiri-pendiri NASA tidak ingin bisnis NASA ini hanya dikuasai atau dijalankan oleh segelintir pihak saja, yang biasanya memang sudah mempunyai kapasitas power, ya, kekuasaan, dan capital, permodalan yang kuat. Ya, kalau kita sering, ya udah menjadi rahasia umum lah, bahwa bisnis itu rata-rata lebih, ya, dan mayoritas dikuasai oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai capital yang kuat, permodalan yang kuat. Nah, NASA ingin bagaimana bisnis NASA ini tidak hanya, ya, bisa diakses atau dikuasai atau dijalankan oleh pemilik modal yang kuat, bahkan pemilik kekuasaan yang kuat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi komitmen awal ini, ya, yang nanti akan menentukan arah atau konsep bisnis NASA. Ekonomi kerakyatan. Siapapun, kapanpun, dimanapun, mempunyai kesempatan, peluang, dan potensi yang sama. Sama rata, sama rasa di dalam berbisnis NASA. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, prinsip dan asas yang ingin diwujudkan oleh pendiri-pendiri NASA ini adalah edukasi, pendidikan. Jadi, cita-cita pendiri-pendiri NASA ini bagaimana membangun atau membuat konsep bisnis yang bisa memberikan edukasi, akses edukasi, pendidikan. Di dalam perjalanannya, secara terkurikulum, ya, pendidikan NASA ini akan menyasar pada sifat teknis dan non-teknis, ya, pada hard skill dan soft skill. Di hard skill, bagaimana cara menjual dengan master seller dan sebagainya, basic seller dan sebagainya, ya. Cara menjalankan bisnis NASA dan sebagainya, ya. Secara soft skill, bagaimana ada pendidikan kita yang lebih mengarah kepada mindset, upgrade mindset, pola pikir, kemudian mentalitas. Nah, ini juga sudah dalam perjalanannya NASA ke sini, itu sudah terwadahi dalam kurikulum pendidikan NASA. Jadi NASA bukan baru sekedar mencita-citakan, tapi sudah memproses dan sudah menjalankan selama ini. Nah, tapi saya kembali ke konsep awal bahwa NASA didirikan itu mempunyai komitmen membangun sebuah bisnis yang bisa memberikan edukasi. Tidak hanya sekedar jual beli lepas, begitu ya. Dan masyarakat cenderung menjadi objek. Ya. Masyarakat butuh apa, datang, beli, selesai. Tapi bagaimana sistem NASA ini, konsep NASA ini bisa memberikan edukasi, misalnya di bidang agro misalnya. NASA membayangkan, awalnya itu membayangkan bagaimana seorang petani ketika menghadapi permasalahan hama misalnya, atau penyakit pada tanaman cabai misalnya, ya, sudah dipusingkan, sudah bingung, aduh cabai saya kok layu. Biasanya petani-petani itu akan datang, ya, ke penjual obat, ke toko pertanian dan sebagainya misalnya. Pak, cabai saya layu, saya mau beli obat untuk mengatasi cabai saya yang layu. Apakah itu salah? Oh tidak ada yang salah. Ya. Petani butuh, pihak toko pun punya barangnya, dan itu juga untuk membantu petani, jadi nggak ada yang salah.
Namun yang terjadi biasanya ya hanya di situ, oh ini Pak obat layu, jual beli selesai. Tapi yang kami harapkan, NASA harapkan adalah bagaimana petani kemudian bisa dengan lebih mudah ya, menerima penjelasan lengkap ya, yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Oh Pak, cabai Bapak itu layu, itu karena jamur fusarium Pak, misalnya seperti itu. Jamur fusarium ini lebih mudah berkembang kalau pada tanah kondisi yang lembab, yang masam. Nah, penting Pak untuk melakukan kegiatan atau tindakan pencegahan. Sehingga bagaimana mengatur jarak tanam, bagaimana mengkondisikan pH tanah agar mendekati netral atau tidak masam lagi. Nah, ini merupakan rangkaian budidaya. Nah, melalui sistem edukasi ini kemudian kita kenal dengan PPL NASA. Jadi konsep edukasi ini yang menjadi giroh semangat pendiri-pendiri NASA ya dalam nantinya memutuskan konsep bisnis NASA itu seperti apa. Oke, tadi ekonomi kerakyatan, siapapun, kapanpun, dimanapun, ya punya potensi, peluang, dan kesempatan yang sama. Nah, yang kedua edukasi, bagaimana bisnis NASA bisa memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan cepat. Nah, ini yang maka dalam pergerakannya NASA ini berkomitmen untuk terus memperbanyak mitra-mitra NASA menjadi PPL NASA. Nah, itu di agro. Nah, di kesehatan ada lagi tingginya kanker serviks misalnya. Maka member-member NASA, mitra-mitra usaha NASA ini memberikan penjelasan, pendidikan kepada masyarakat bahwa kanker serviks ini disebabkan oleh sejenis virus misalnya, sehingga lebih baik mencegah gitu ya. Nah, ini ada proses edukasi di situ. Ya. Jadi tidak hanya langsung tiba-tiba tuh ujuk-ujuk beli produknya gitu ya. Boleh ya, beli produk boleh, wong itu menjadi satu bentuk orientasi kita ya penjualan, tetapi ada edukasi yang menyertai di situ. Nah, yang ketiga aspek atau asas atau prinsip pemerataan dan keadilan. Luar biasa semangat pendiri-pendiri NASA di dalam membangun konsep bisnis NASA ini sudah luas sekali pandangannya. Visi misinya sudah luas sekali. Pemerataan dalam hal ini misalnya, kita mengetahui semuanya bahwa walaupun sekarang di luar Jawa sudah mulai perkembangan cukup pesat, tapi tetap saja perputaran uang yang utama dan terbesar itu tetap di Jawa, di Pulau Jawa. Ya, karena apa? Mayoritas bisnis ada di Jawa. Nah, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar Jawa, bahkan mungkin ada masih di Jawa, tapi di pelosok-pelosok itu susah ya namanya mengakses bisnis. Mau bisnis apa ya? Itu udah bingung gitu ya. Nah, NASA ingin bagaimana membuka peluang, kesempatan seluas-luasnya dari Merauke sampai Sabang, dari kota ke pedesaan, itu dibuka. Ya. Jadi inilah konsep komitmen NASA memeratakan. Jadi sekarang alhamdulillah dalam 18 tahun masa perjalanan NASA ini, ya, kami juga dari perusahaan sudah banyak turun sampai ke pelosok-pelosok daerah yang akhirnya rekan-rekan saudara-saudara kita di pelosok-pelosok daerah pun bisa ya, mempunyai bisnis, yaitu bisnis NASA. Jadi ini yang menjadi komitmen NASA, semangat NASA, giroh NASA, ruh perjuangan NASA. Bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita di seluruh seantero negeri ini bisa lebih dimudahkan untuk mempunyai peluang dan potensi bisnis. Keadilan kami maksud adalah bagaimana NASA ini mempunyai konsep sistem bisnis yang adil.
Bukan siapa yang lebih dulu yang pasti akan selalu menikmati lebih besar. Bukan siapa yang di atas yang selalu pasti akan menikmati yang lebih baik, lebih besar. Tapi di sini keadilan yang dimaksud adalah siapapun, ya, kapanpun mitra-mitra usaha NASA gabung itu punya kesempatan, punya potensi dan peluang yang sama. Ya. Sudah banyak yang membuktikan. Baru gabung di 2020. Tapi secara peringkat, secara pendapatan, itu sudah bisa lebih baik dibandingkan mitra lain yang sudah gabung sejak 2010, bahkan sebelum 2010 misalnya. Itu banyak terjadi. Dan ini membuktikan konsep bisnis NASA ini konsep bisnis yang adil. Nah, ini yang ketiga, aspek pemerataan dan keadilan. Nah, satu lagi yaitu nasionalisme. Pada awal berdirinya NASA, kami melihat ada satu ibaratnya celah ya. Ada satu celah yang masih di situ belum banyak orang memperhatikan. Jadi mayoritas ya bisnis NASA ini fokus dan bergerak di sistem konvensional. Sistem konvensional. Tapi sedikit sekali, bahkan mungkin belum ada ya yang menjalankan konsep network marketing. Nah ini nanti network marketing akan saya jelaskan. Tapi disitulah menjadi dasar awal mula ya penguatan NASA untuk mewujudkan atau mengkonsep bisnis NASA ini. Jadi mayoritas perusahaan network marketing itu dari luar negeri. Apakah itu salah? Tidak. Boleh-boleh saja. Apalagi sekarang sudah zaman perkembangannya sangat pesat, globalisasi. Ya. Jadi boleh-boleh saja, tetapi apakah kita rela kita orang Indonesia nantinya hanya akan menjadi penonton? Nah ini yang coba ingin NASA bangun. Ya, kalau bisa menjadi pelakunya gitu ya, pelaku bisnis network marketing. Jadi kita ingin bagaimana NASA itu mempunyai benteng sistem dalam sebuah konsep perang dagang ini kan harus punya benteng sistem yang bisa membentengi. Ya kita memang skalanya istilahnya masih skala ini ya kecil waktu itu ya, bahwa tapi kita harus ada semangat, harus ada visi yang ke depan ini harus bisa membangun benteng sistem. Artinya apa? Ketika perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia, ya, terlepas itu boleh, tapi kita harus menyadari bahwa jangan sampai ya, kita secara ekonomi itu hanya bisa menjadi penonton begitu ya. Bahkan lebih parah lagi kalau sampai ada istilah penjajahan bentuk baru ya, secara ekonomi. Nah, di sini yang harus kita antisipasi. Nah, NASA berkomitmen ya, bagaimana membangun benteng sistem. Saya ingat betul awal NASA berdiri itu ya, karena awal NASA berdiri ini kan mayoritas dan produknya adalah masuk di agro, pupuk-pupuk dan sebagainya. Nah, di sebuah perkebunan sawit ada pekebun besar selama ini sudah minded ya, sudah percaya sekali dengan sebuah pupuk organik, waktu itu disebut dari Amerika Serikat gitu. Namun suatu saat tiba-tiba kok pupuk itu sulit beliau dapatkan. Nah beliau mencari pupuk ya. Nah akhirnya tahu NASA dan beliau sampai datang ke Jogja ke kantor NASA ya. Dan di situ banyak bertanya dan ya awalnya terpaksa memang menggunakan NASA, terpaksa karena tidak bisa waktu itu tidak mendapatkan lagi atau sulit mendapatkan pupuk dari Amerika itu. Nah setelah menggunakan NASA hasilnya bagus ya. Beliau memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pupuk NASA. Loh kalau pakai pupuk NASA ini aja bagus sekali,
Kenapa saya harus tergantung dengan pupuk organiknya dari Amerika? Dan mulai sejak itu beliau berkomitmen untuk menggunakan pupuk organik dari NASA. Nah, ini sebagai salah satu contoh kecil saja lah, ya. Salah satu contoh kecil saja bahwa secara kualitas optimis kita mampu bersaing gitu. Nah, ya lambat tapi pasti dan sekarang udah mulai ada percepatan. Akhirnya pupuk-pupuk NASA ini bisa diterima di banyak wilayah di Indonesia, di banyak komoditi dan sebagainya. Nah, artinya setidaknya kita sudah mampu berbicara di tingkat nasional, ya, merebut pasar dari pasar-pasar asing itu. Ini yang kita ingin bagaimana mewujudkan semangat dan jiwa nasionalisme melalui konsep bisnis seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kembali lagi saya ingin mengingatkan bahwa bisnis NASA ini dibentuk, NASA ini didirikan, itu tidak asal mendirikan, tapi melalui sebuah proses pertimbangan, kajian yang serius sekali. Bahwa konsep bisnis NASA harus memberikan kontribusi secara ekonomi kerakyatan, memberikan kontribusi edukasi, pemerataan, keadilan, dan ya, memberikan sumbangsih ya, terhadap nasional ya, melalui jiwa dan semangat nasionalisme. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu, NASA memutuskan untuk menggunakan konsep marketingnya, yaitu penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung ini oleh pemerintah sudah diatur memang melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 66 tahun 2019. Ya. Nah, di dalam penjualan tidak langsung itu definisinya adalah maaf, ini saya luruskan, maaf, saya revisi, saya koreksi bahwa konsep marketing itu ada dua. Yang satu adalah penjualan tidak langsung, kedua penjualan langsung. Intinya di situ. Penjualan tidak langsung itu diatur dalam Permendak nomor 22 tahun 16 dan Permendak nomor 66 tahun 2019. Definisi penjualan tidak langsung yaitu rantai distribusi itu secara umum yang sudah sering kita kenal, kita ketahui ada melalui distributor, agen, sistem perkulakan, grosir, hingga pengecer, toko, dan sebagainya. Nah, konvensional itu istilahnya, jadi konsep marketing, konvensional marketing itu, kalau di dalam peraturan pemerintah itu disebut penjualan tidak langsung. Jadi penjualan tidak langsung, itu yang sering kita kenal sebagai marketing atau konvensional marketing. Nah, sedangkan konsep marketing yang kedua itu adalah penjualan langsung, direct selling, ya, yang diatur melalui Permendak nomor 70 tahun 2019. Definisi penjualan langsung adalah sistem penjualan barang melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Jadi begini, agar lebih jelas, marketing itu ada dua, konvensional dan network marketing yang sering sudah kita kenal begitu ya. Konvensional itu dalam peraturan pemerintah itu disebut penjualan tidak langsung karena melalui jenjang ya. Jadi ada sistem agen tunggal, agen provinsi, grosir, toko, ya, pengecer, ya. Jadi sudah diatur itu seperti itu. Itu penjualan tidak langsung. Ya, tidak bisa seorang agen tunggal menjual langsung ke konsumen begitu. Harus ke sistem agen di bawahnya. Nah, sistem penjualan langsung ya, ini dilakukan oleh para penjual langsung. Jadi mitra-mitra usaha yang
di sini disebut mitra-mitra usaha. Ini menjual langsung. Meskipun Bapak Ibu punya upline di atasnya banyak, ya, tapi semua upline juga masih berhak untuk menjual langsung ke konsumen begitu ya. Nah, ini penjualan langsung, jadi lebih simpel. Jadi dari produsen ke agen tunggal seperti NASA misalnya, eksklusif distributor ya, kemudian langsung ke mitra usaha. Ya, di dalam konsep NASA memang nanti ada stokis, ada mitra usaha. Nah, tidak melalui lokasi eceran. Nah, lokasi eceran yang dimaksud ini adalah sebenarnya bercampur dengan produk-produk lain. Ada toko, ya, baik itu offline maupun online. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, perjelas di sini, di Indonesia sistem marketing yang diatur oleh peraturan pemerintah melalui Permendag, peraturan menteri perdagangan itu dibedakan menjadi dua, penjualan tidak langsung dan penjualan langsung. Ya. Nah, NASA dalam hal ini ya, dengan komitmen tadi, asas ekonomi kerakyatan, kemudian edukasi, pemerataan dan keadilan dan nasionalisme, mengkaji, ya, menganalisis sistem marketing mana yang lebih memungkinkan untuk bisa ya, mewadahi kepentingan atau mungkin cita-cita NASA ini. Gitu ya. Dan berdasarkan peraturan pemerintah yang lebih memungkinkan untuk bisa mewadahi cita-cita NASA ini adalah sistem penjualan langsung. Itu jadi saya pastikan, saya tegaskan, PT Natural Nusantara izin usahanya adalah izin usaha penjualan langsung. Kalau di ini nomor induk berusaha atau NIB-nya ya 8120103762 753. Nah, penjualan langsung ini yang dimaksud di sini ada perdagangan eceran, bukan di toko. Jadi tidak melalui toko, tidak melalui kios, tidak melalui kaki lima, los pasar, ya. Dan ini sebenarnya pernah kami konsultasikan, ya. Semangat yang dimaksud toko itu apa sih? Yaitu barang NASA, produk NASA, intinya jangan dicampur dengan produk-produk yang dijual secara konvensional. Itu tidak boleh. Jadi kan jualnya ya dari person to person, secara langsung ke konsumen dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada aturannya, yang jelas harus kita pahami, ada aturannya. Ya, penjualan tidak langsung ada aturannya, penjualan langsung ada aturannya. Nah, ini izin usaha NASA sebagai perusahaan yang legal, sah, ya, dilindungi oleh pemerintah, ya, bahwa NASA sesuai dengan cita-citanya tadi, ya, harus membuat sebuah keputusan konsep marketingnya adalah network marketing atau penjualan langsung. Nah, dalam hal ini saya sedikit ingin memberikan gambaran, ya. Jadi penjualan langsung ini itu sebenarnya istilah umum. Di dalam peraturan isinya, jadi isinya dari peraturan Menteri Perdagangan ini ada kemudian nanti dikenal dengan istilah MLM, multi level marketing. Jadi izin kita adalah penjualan langsung, perusahaan penjual langsung, tapi marketing plan-nya adalah MLM, multi level marketing. Jadi marketing plan ya, itu MLM. Nah, nanti definisi penjualan langsung juga saya akan tampilkan. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari cita-cita NASA ini, coba kita teropong NASA saat ini ya. Saya ada beberapa data ini untuk memberikan satu bentuk gambaran.
ya betapa intinya eh, kuatnya ya manfaat dari konsep penjualan langsung atau MLM ini atau network marketing ini. Nah, di sini ada pemberitaan ya. Ini beliau Menteri Perdagangan ya, sebelum apa eh, digantikan yang terbaru saat ini. Tapi dari Kementerian Perdagangan pernah menyebut bahwa MLM bisa mendongkrak ekonomi di tengah pandemi. Ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Bahkan pada malam penghargaan di APLI itu, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu juga memberikan apresiasi yang sangat bagus, sangat tinggi kepada perusahaan perusahaan penjualan langsung atau MLM ini. Ya. Ya memang kita menyadari bahwa istilah MLM ini kerap dinilai negatif. Ya. Tapi yang harus kita ketahui, meskipun kerap dinilai negatif, MLM justru didukung oleh Menteri Perdagangan. Karena apa? Ya, alasannya itu. Ya, karena basicnya adalah ekonomi kerakyatan tadi. Ya, sehingga kuat, ya, tetap kuat, tetap eksis, dan bahkan dikatakan mampu mendongkrak ekonomi di tengah pandemi. Ya. Nah, kerap dinilai negatif ini memang tidak lepas ya, dari faktor-faktor oknum. Ya. Di sini ada pemberitaan ya, investasi bodong. Ya, investasi bodong di Republik Indonesia itu bikin ya tekor itu hingga 92 triliun. Bayangkan, 92 triliun itu. Uang sebanyak itu ya yang berhasil ditipu-tipu begitu ya. Investasi bodong ini baru sebagai salah satu contoh saja. Intinya merekrut orang untuk investasi, merekrut orang untuk investasi, merekrut orang untuk investasi ya. Sehingga dana investasi dari banyak orang itu bisa dikumpulkan, ya, ternyata itu adalah investasi bodong atau eh, banyak orang yang akhirnya dirugikan. Konsepnya merekrut. Belum lagi selain investasi bodong ada apa namanya konsep-konsep lain, ada piramida, ada konsep piramida, ada apa kalau dulu yang dari Rusia ada triple M itu ya, eh, manusia memakan manusia begitu ya, ponzi, skema ponzi begitu ya, itu masuk, semua ini masuk sebenarnya lebih mudahnya disebut money game. Jadi sebenarnya kalau kita memahami MLM murni yang sebenar-benarnya sesuai peraturan pemerintah, itu tidak hanya sekedar didukung, bahkan dilindungi oleh pemerintah. Ya. Didukung dan dilindungi oleh pemerintah. Namun sayangnya banyak oknum ya yang membuat MLM yang baik ini menjadi kesannya, citranya, persepsinya menjadi buruk. Ya. Dan sering kita berikan gambaran, MLM murni ini ibaratnya domba, money game ini adalah serigala. Kalau itu jelas-jelas domba udah jelas ya bentuknya. Ini serigala jelas-jelas bentuknya. Artinya apa, kalau domba atau MLM murni ini dilindungi, didukung oleh pemerintah, bahkan negara itu mengakui kontribusi yang sangat positif dari bisnis kegiatan bisnis MLM. Tetapi yang bikin kacau ini adalah money game serigalanya ini. Kalau jelas-jelas bentuknya serigala itu sudah terlarang, sudah dilarang dan mudah sekali langsung ditindak hukum oleh pemerintah. Tapi yang tidak mudah adalah ketika ada serigala berbulu domba. Sebenarnya itu money game, tapi berkedok MLM. Ya, merekrut, MLM juga merekrut, money game juga merekrut. Tapi orientasinya, fokusnya kalau MLM itu merekrut untuk menjual omset, ya. Kalau money game merekrut untuk mendapatkan pendapatan dari bonus rekrutmen. Beda fokus, beda orientasi. Akhirnya apa? Masyarakat tahunya, wah, bisnis sama saja. Mencari orang, merekrut orang, nah itu dah hanya akan merugikan saja. Nah, ini yang menyebabkan bisnis MLM terdampak. Ya. Jadi
bisnis MLM yang baik ini terdampak dari pelaku-pelaku jahat dari pebisnis money game. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, artinya apa? Saya ingin membuktikan, menunjukkan bahwa bisnis NASA sudah on the track begitu. Sudah on the track. Semakin hari, alhamdulillah terus tumbuh dan berkembang. Di kala pandemi pun juga jumlah member terus tumbuh, ya, jumlah stoknya terus tumbuh. Memang pertumbuhannya tidak sekencang sebelum pandemi, tapi kan di sini substansinya terus tumbuh, ya, terus tumbuh. Tidak hanya stuck, ya, tapi terus tumbuh. Ada pertumbuhan di situ. Nah, ini yang luar biasa. Tidak hanya Menteri Perdagangan dari pihak pemerintah eksekutif, tapi bahkan Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo pun sangat apresiasi pada bisnis-bisnis network marketing yang kita jalankan ini, termasuk mengapresiasi mitra-mitra NASA semuanya tentunya. Ya. Bahkan sebenarnya mitra-mitra NASA ini juga sangat layak dilabeli sebagai pahlawan-pahlawan ekonomi bangsa di kala pandemi. Ya. Karena dari mitra-mitra NASA atau mitra-mitra bisnis dan marketing yang lain ini ya menjadikan bisnis terus tumbuh, ya, dan ekonomi Indonesia kalaupun mengalami penurunan tidak, ya, intinya tidak sedahsyat kalau misalnya tidak terbantu dengan bisnis MLM ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sudah on the track. Bahkan di data yang dirilis oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa bisnis penjualan langsung atau MLM ini memberikan kontribusi yang sangat baik dan sangat potensial. Bayangkan. Jadi bukan hanya prestasi yang sudah terbukti baik, tapi sangat potensial. Artinya ke depan ini sangat potensial sekali bisnis seperti NASA ini. Ya. Dan semoga Anda, mitra-mitra NASA di seluruh Nusantara ini, bisa memahami statement pemerintah ini, ya. Potensinya ke depan luar biasa ini. Di kala pandemi saja masih bisa tumbuh, ya. Tentunya apalagi secara normal, ya alhamdulillah pertumbuhannya lebih cepat lagi. Dan dari data pemerintah, belum semua perusahaan penjualan langsung ini melakukan laporan kepada pemerintah, ya. Jadi anggota asosiasi yang mengirimkan laporan tahunan itu baru berapa persen ini, belum nyampe 50%. Belum nyampe 50%. Itu sudah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, menghasilkan transaksi penjualan senilai 16 triliun lebih. Ingat, ini belum 50% perusahaan penjualan langsung laporan. Ya, kalau kita mau hitungan matematika, kalau 100% laporan ya bisa 2 kali lipat. Ini belum separuhnya yang laporan ke pemerintah. Artinya apa? Bisa lebih dari 30 triliun potensinya. Luar biasa. Ya. Baru, ya, 40-an% belum sampai 50% saja sudah bisa mempekerjakan 3.605 pekerja langsung. Jadi ini yang di manajemen saja loh, ya. Di manajemen saja. Kemudian mitra usaha, melibatkan mitra usaha itu sejumlah 6 juta lebih. Ini yang aktif saja, ya. Yang aktif. Tidak dihitung yang setengah aktif, tidak dihitung yang asal gabung dan tidak aktif. Ya, tidak dihitung. Ini yang dihitung yang betul-betul aktif saja. Bayangkan 6 juta. Ini baru separuh dari perusahaan penjual langsung seperti NASA ini yang laporan. Ya, logikanya kalau hitungan matematika, kalau semua laporan ke pemerintah ini bisa di atas 10 juta member aktif yang sangat terbantu, ya. Tentunya secara ekonomi Indonesia sangat terbantu sekali, ya. Akibat pandemi ini aja jumlah PHK luar biasa, jutaan, ya kan, besar sekali, ya, penambahan pengangguran. Nah, sementara bisnis seperti NASA ini memberikan kontribusi menyerap pengangguran, ya, dan memberdayakan mereka-mereka, ya, sebagai mitra usaha
untuk berkontribusi secara ekonomi ke negara. Nilai 10 juta itu tidak kecil. Ya. Nah, kalau dari nilai penghasilan tambahan, ya, jadi memberikan tambahan penghasilan, ini baru tambahan penghasilan saja. Ingat, baru separuh yang laporan ke pemerintah. Ya. Itu sudah hampir 5 miliar, 5 triliun bayangkan. Ya, 5 triliun itu tambahan penghasilannya. Ini dari 6 juta member aktif ya. Member aktif itu senilai hampir 5 triliun. Nah, ini sebuah potensi yang luar biasa, maka pemerintah dalam hal ini semacam ini ya, ada efek kejut. Di masa pandemi ada sektor bisnis yang tumbuh luar biasa, yang memberikan kontribusi yang luar biasa pada ekonomi Indonesia ya. Maka pemerintah menyebut bukan hanya memberikan kontribusi sangat baik, tapi juga sangat potensial. Ya. Jadi semoga Bapak Ibu tambah mantap bahwa keputusan bergabung NASA bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang benar. Apalagi Bapak Ibu yang saya hormati, belum lama ini kami berkesempatan berdiskusi dengan seorang pakar marketing yang tidak diragukan lagi, ya, di tingkat nasional bahkan internasional. Beliau menyebutkan perdagangan ini kalau kita klasifikasi menjadi 3 masa, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. NASA ini sudah berada pada masa depan sebenarnya. Jadi sudah sangat siap menyongsong masa depan. Mengapa? Penjelasannya begini. Kalau masa lalu, perdagangan ini kan hanya semacam sistem konvensional. Jadi pembeli, konsumen itu datang ke toko, ya, melalui pintu toko datang, begitu ya. Berbagai usaha iklan, promosi, gencar sekali bagaimana ya konsumen itu, pembeli itu datang ke toko. Masa sekarang dikenal dengan e-commerce, ya, melalui elektronik, perdagangan elektronik. Ya. Tapi yang harus kita ketahui, perdagangan elektronik ini juga butuh usaha promosi agar konsumen pembeli itu datang ke toko elektronik kita, ke toko kita, ya, datang ke toko online kita. Itu juga ada usaha promosi, sosialisasi dan sebagainya. Ya. Saat ini. Ya. Tetapi ke depan ini akan bergeser, bahwa yang akan menjadi terdepan nantinya adalah bisnis yang menggerakkan pasukan. Bisnis yang menggerakkan pasukan. Jadi sudah punya pasukan untuk digerakkan. Nah, NASA ini, mitra usaha NASA ini juga sudah punya banyak downline, punya jaringan, ibaratnya itu pasukan. Jadi dengan kekuatan pasukan ini, yang kalau di istilah kerennya troops commerce, ya, troops commerce. Ya. Nah ini ke depan bisnis semacam ini yang akan lebih kuat, ya, lebih kuat posisinya, lebih kuat dalam bertahan, bahkan lebih kuat untuk bisa berpacu mengejar pertumbuhan. Nah, di NASA, kami di perusahaan, teman-teman di lapangan sebagai member atau mitra-mitra usaha NASA, ini juga sudah ya punya pasukan, ya, mulai dari yang hanya pasukan 10 hingga mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu. Ini pasukan, ini sangat potensial ke depan. Maka belum ada kata terlambat. Semangat, mulai sekarang tetap terus, ya, komitmen, perjuangkan, ya, rekrut pasukan sebanyak-banyaknya agar kita siap menyongsong masa depan. Mulai sekarang. Nah ini saya garis bawahi sekali lagi bahwa pemerintah itu betul-betul ya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi, apresiasi yang sangat positif kepada kita sebagai pelaku-pelaku ya penjualan langsung atau network marketing atau MLM, ya MLM yang benar, ya. Nah, bukan money game, ya. Kalau money game sudah diciduk oleh pemerintah, sudah
kucing-kucingan dengan pemerintah, dan biasanya usianya nggak lama-lama banget, ya. 2 tahun, 3 tahun itu sudah innalillahi biasanya kalau manikin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kita sudah punya fondasi yang kuat pada saat ini dan ke depan, siap untuk terus memberikan kontribusi positif, terus tumbuh, ya. Dan kita tentunya tumbuh bersama. Ya. Baik, nah di sini dari pemaparan awal tadi saya ingin membangun frame sebenarnya. Sekali lagi, bahwa di Indonesia secara peraturan hukum itu marketing itu dibagi menjadi 2. Konvensional marketing, ya, atau penjualan tidak langsung, dan penjualan langsung, direct selling, ya. Yang salah satunya di dalamnya adalah marketing lainnya menggunakan sistem MLM, multi level marketing. Di sini saya sebutkan PT Natural Nusantara memiliki komitmen dengan memilih sistem pemasarannya yang digunakan adalah sistem penjualan langsung, dan sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah Republik Indonesia dengan nomor induk usaha NIB 8120103762753. Nah, jadi komitmen, sekali lagi komitmen, karena sistem penjualan langsung ini yang setelah dianalisa dan dikaji oleh NASA akan mampu dan sudah terbukti mampu mendorong ekonomi kerakyatan, edukasi, pemerataan keadilan, dan nasionalisme. Sebagaimana layaknya sebuah perusahaan resmi dan sah yang didirikan di negara Republik Indonesia, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab harus taat dan patuh pada regulasi pemerintah yang diatur. NASA terikat, tanggung jawab, patuh, ya, taat pada regulasi pemerintah melalui Permendak 70/2019 tentang distribusi barang secara langsung. Definisinya apa sih? Dalam Permendak 70/2019 itu tentang distribusi barang secara langsung, pada bab 1 disampaikan begini. Penjualan langsung atau direct selling adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran. Nah ini, jaringan pemasaran, jaringan network pemasaran marketing. Sehingga sah kalau kita sebut NASA itu adalah network marketing karena melalui jaringan pemasaran. Ya. Jadi NASA menggunakan istilah network marketing itu sebenarnya mempunyai maksud, ya, untuk membuat definisi istilah yang soft, ya. Kalau MLM itu sudah tadi disebutkan oleh Menteri Perdagangan tadi, citranya kesannya di masyarakat sudah buruk, ya. Maka NASA memilih menggunakan istilah lain, network marketing, artinya jaringan pemasaran, dan ini sah karena memang diatur di dalam peraturan Menteri Perdagangan. Ya. Sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung. Ya, penjual langsung itu teman-teman mitra usaha semuanya, itu penjual langsung. Kalau sistemnya penjualan langsung, kalau kita penjual langsung. Yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus. Jadi bonus, ya, yang setiap tanggal 20 itu kalau Anda memenuhi syarat itu akan dapat bonus melalui statement bonus, ya. Ya. Bonus itu didasarkan pada hasil penjualan kepada konsumen. Ya. Jadi hasil penjualan Anda sendiri maupun grup Anda, ya, kepada konsumen. Ya. Jadi bonus itu didasarkan pada omset, bukan rekrutmen. Ya. Anda merekrut banyak sekali, tapi kalau nggak ada omset ya percuma. Nah di sini merekrut harus tetap diimbangi, ya. Yang paling utama diperhitungkan dalam perhitungan bonus adalah omset. Jadi bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Nah ini nanti akan diperjelas di sesi berikutnya apa yang dimaksud lokasi eceran. Nah di dalam bab 1 ketentuan umum itu juga dijelaskan siapa sih penjual langsung. Penjual langsung adalah orang perorangan,
Maka di sini setiap mitra usaha atau member NASA harus atas nama perseorangan, bukan badan usaha. Jadi nggak bisa NASA mendaftarkan badan usaha menjadi member atau mitra usaha NASA. Harus nama perorangan. Oh, kalau ini penjual langsung ini, maaf, kalau mitra usaha itu mitra usaha itu perorangan, tapi kalau kami perusahaan harus berbadan hukum PT-nya dimaksud seperti itu. Jadi ada dua kategori ya. Kami penjual langsung di level perusahaan itu harus berbadan hukum PT. Tapi kalau Anda sebagai mitra usaha, yaitu harus atas nama perorangan. Kemudian secara khusus di dalam Permendak 70 tahun 2019 pasal 21 ayat H menyebutkan ya, larangan menjual atau memasarkan barang yang tercantum dalam SIUP melalui distribusi tidak langsung dan online marketplace. Jadi di aturan Permendak ini memang sistem kita ini, penjualan langsung ini dilarang, tidak dibolehkan menjual memasarkan barang yang jadi barang-barang yang kita cantumkan terdaftar di pemerintah di SIUP ya, surat izin usaha ya, dilarang kita jual di distribusi tidak langsung dan online marketplace ya. Jadi e-commerce marketplace, jadi marketplace ya, toko online, toko offline maupun toko online. Berdasarkan definisi di atas menyebutkan kalimat di luar lokasi eceran tadi yang saya maksud ya, maka kita perlu memahami lebih jauh tentang saluran distribusi barang, mana saja yang termasuk saluran distribusi pedagang eceran atau retailer. Nah, di sini melalui kode etik mitra usaha PT NASA yang sudah dijelaskan pada bab 13, ya harapan kami teman-teman mitra usaha, rekan-rekan mitra usaha sudah membaca dan mempelajari kode etik mitra usaha ya. Ya, jangan hanya daftar tapi nggak pernah dibaca apalagi dipahami ya kode etiknya. Tolong saya ingatkan kembali dibuka dan dipelajari kode etik mitra usaha NASA. Pada bab 13 tentang batasan dan larangan bagi mitra usaha, poin 11 disebutkan mitra usaha dilarang memajang produk-produk PT NASA di etalase toko. Jadi lokasi ajaran itu yang dimaksud adalah etalase toko, kios, kaki lima, los pasar, marketplace ya, dan tempat-tempat penjualan umum lainnya. Jadi di sini saya perjelas ada 3 poin ya, 3 poin. Poin yang pertama, produk-produk NASA karena menggunakan sistem penjualan langsung atau network marketing tidak boleh dipajang bercampur dengan produk-produk yang dijual menggunakan sistem penjualan tidak langsung atau konvensional. Jadi di sini yang dimaksud adalah tidak boleh dipajang bercampur dengan produk-produk konvensional. Kalau ada inspeksi dan sebagainya, kalau ada produk NASA ada di etalase toko yang di situ banyak toko-toko produk-produk dari konvensional itu dilarang, itu tidak boleh, itu bisa kena sanksi ya. Yang kedua, produk-produk NASA karena menggunakan sistem penjualan langsung atau network marketing tidak boleh dijual di online marketplace. Apa sih online marketplace contohnya? Online marketplace contoh yang sekarang ini ada platformnya, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan marketplace yang sejenis lainnya. Karena apa? Ya, karena marketplace online ini juga seperti halnya toko tadi, di situ banyak sekali dijual produk-produk konvensional yang lain sehingga bercampur di situ. Itu maksudnya pemerintah seperti itu, walaupun sebenarnya ini juga perusahaan NASA dan Appli maupun perusahaan network marketing lainnya sedang terus saja untuk membangun komunikasi, diskusi dengan pemerintah agar definisi marketplace, toko dan sebagainya perlu ditinjau kembali dan sebagainya. Tapi ini saya sampaikan yang sudah pasti-pasti saja yang sudah diatur melalui peraturan pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, produk-produk NASA tetap boleh
dibolehkan dijual melalui akun web pribadi, akun blog pribadi, ataupun akun media sosial seperti lewat TikTok, Facebook, apalagi YouTube, ya, itu platform media sosial masih boleh digunakan. Nah, tetapi ada tetapinya, ya. Di dalam pelaksanaannya tetap mematuhi segala peraturan yang diberlakukan oleh masing-masing platform media sosial yang digunakan tersebut. Misalnya di Facebook, sudah jelas bahwa akun pribadi Facebook itu tidak boleh. Ini yang mengatur bukan NASA, yang mengatur perusahaan Facebooknya, ya. Facebook itu mengatur akun pribadi tidak boleh untuk kegiatan komersial, bisnis, ya. Tetapi Facebook menyiapkan namanya Facebook Ads. Silahkan kalau mau bisnis ya pakai Facebook Ads, bukan pakai akun pribadi. Dampaknya apa? Ya, sempat kan masif sekali mitra usaha NASA akun pribadinya kena dihack ya, tiba-tiba nggak bisa digunakan lagi. Ya, itu karena menyalahi aturan Facebook. Jadi Facebook yang mengatur, bukan NASA yang mengatur kalau itu ya. Nah, maka di sini yang kami tegaskan adalah boleh menggunakan media sosial. Media sosial ini ibaratnya seperti penggantinya kita presentasi di balai desa, presentasi di pertemuan Ibu PKK itu kan. Biasanya pertemuan dengan Ibu PKK di rumah Bu RT, nah kita ganti pertemuannya di grup WA gitu kan. Nah, brosur yang biasanya kita sebar di perempatan jalan, brosur yang kita sebar biasanya di pertemuan-pertemuan kelompok tani. Nah, sekarang dengan media sosial cukup disebar di WA, disebar di media sosial yang lain. Tetapi ada platform tertentu yang melarangnya seperti Facebook. Akun pribadi nggak boleh untuk kegiatan komersial. Nah, ini yang kami maksud itu ya, peraturan mematuhi segala peraturan yang diberlakukan oleh masing-masing platform media sosial yang digunakan. Ya. Ini semoga bisa dipahami di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini saya perlu menegaskan ya. Sebenarnya pemerintah itu memang mengelompokkan ya konsep marketing konvensional dengan konsep marketing network jaringan ya. Semua diatur, ada aturannya ya. Maka dalam suatu waktu penjelasan dari pemerintah waktu itu ada sekelompok pebisnis konvensional protes kepada pemerintah ya. Itu produk-produknya network marketing kok dijual di toko, di marketplace ya. Maka pemerintah harus adil di situ. Kita perlu memahami posisi pemerintah harus adil pada seluruh warga negara dan itu didasarkan pada peraturan yang ada ya. Tapi sebaliknya ketika ada perusahaan konvensional, izinnya konvensional tapi kok sistem marketingnya ya menggunakan konsep network ya. Maka perusahaan network marketing juga protes kepada pemerintah. Loh, itu ada perusahaan konvensional tapi kok mempunyai istilahnya kegiatan atau usaha bisnis yang seperti network marketing atau jaringan pemasaran. Nah, itu maka ditegakkan juga oleh pemerintah. Jadi di sini pemerintah mencoba untuk adil ya. Maka pemerintah berkali-kali dalam tahun 2020 itu kemarin betul-betul mendesak kepada seluruh perusahaan network marketing untuk mensosialisasikan hingga memberikan langkah-langkah konkret, akan memberikan sanksi kepada perusahaan network marketing kalau sampai nanti produk-produk network marketing itu dijual di toko-toko konvensional, di online marketplace ya. Dan sudah banyak perusahaan network marketing yang diberikan surat peringatan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan karena produknya ditemukan di marketplace. Nah, itu yang
tidak boleh terjadi di NASA. Ya. Artinya apa? Jangan sampai NASA nanti mulai dari surat peringatan hingga bahkan bisa yang lebih parah lagi, ya, izin nanti dipermasalahkan dan sebagainya, gitu ya. Maka sekali lagi seperti awal kami sampaikan, kami yuk kita jaga bersama kapal besar NASA ini. Kapal besar NASA ini kita jaga bersama. Kami di manajemen, Bapak Ibu sebagai mitra usaha yang ada di dalam kapal, ayo kita jaga bersama. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran nanti kalau sampai kapal tenggelam yang rugi siapa? Banyak pihak yang dirugikan. Banyak pihak yang dirugikan. Nah, idealnya seperti apa sih mitra-mitra usaha NASA ini? Ya idealnya kembali ke tatanan bisnis network marketing. Yaitu apa? Ya melalui konsep jaringan. Ya, melalui konsep jaringan. Menjual ya memang harus menjual karena bisnis kita fokusnya menjual. Ya. Tapi menjual baik pribadi maupun konsep menjual melalui jaringan. Jadi melalui pertemanan, jualan melalui pertemanan secara langsung. Ya. Nah, karena sudah ada aturannya. Tapi kalau kita jualan di toko, jualan di marketplace, yang mungkin Anda merasa diuntungkan, tapi yang beresiko di sini ya perusahaan NASA dan mitra-mitra usaha NASA lainnya yang sudah mematuhi taat, Anda yang berbuat menyalahi hukum, yang menanggung hukum siapa? Ya perusahaan dan mitra-mitra yang sudah taat tadi itu beresiko semuanya. Maka dalam hal ini perusahaan juga eh, betul-betul menekankan, yuk sama-sama kita patuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, mungkin ada pertanyaan dan sudah sering sekali ditanyakan, mengapa kok NASA tidak tegas, ya, melarang dan sebagainya? Nah, jawabannya ya karena NASA dalam melakukan tindakan ini bertahap, gitu ya, bertahap, dan itu tidak lepas dari segala bentuk dinamika yang terjadi secara nasional. Ya, kenapa? Pertama, bahwa ini khusus e-commerce yang melalui marketplace ya. Ini sudah lama produk-produk NASA ini dijual marketplace. NASA tahu ya tahu, NASA tahu begitu. Ya. Maka muncul ya peringatan-peringatan dari pemerintah ya, kepada semua perusahaan network marketing termasuk NASA. Nah, apa yang NASA lakukan? NASA lakukan yaitu dengan komunikasi dengan pihak marketplace. Itu sudah NASA lakukan. Ini tahap awal ya, tahap awal. NASA melakukan komunikasi dengan pihak marketplace. Bahwa, tolong pihak marketplace, jangan jual produk kami di tempatmu, di marketplace-mu. Gitu kan. Perusahaan marketplace ya menjawabnya, loh, ya sulit bagi kami. Kami kan tidak tahu itu produk network marketing atau bukan. Ya. Terus caranya bagaimana? Caranya blokir merek, ya. Merek diblokir. Makanya NASA pernah membuat MOU dengan perusahaan marketplace, MOU bahwa merek-merek ini ya nanti tidak bisa dijual lewat marketplace Anda. Sepakat, ya, sudah sepakat. Tapi apa yang terjadi? Walaupun merek perusahaan NASA ini sudah diblokir di marketplace, tetap saja ya ada yang berhasil dan banyak sekali yang berhasil masuk karena ya yang namanya sistem IT tetap saja bisa disiasati kan seperti itu. Ya. Nah kemudian langkah kedua setelah dilakukan laporan, silakan perusahaan network marketing melaporkan akun-akun yang menjual produk Anda di kami di marketplace. Kita laporkan akun ini menjual, akun ini menjual. Sudah NASA lakukan, ya. Apa yang terjadi? Ya banyak akun yang sudah di intinya di hack ya. Ya. Akun itu tidak bisa beroperasi lagi. Tetap saja ibarat mati satu tumbuh seribu. Ya. Satu akunnya di hack ya,
tidak boleh tampil lagi. Ternyata buat akun lagi, lebih banyak lagi. Tidak mudah mengendalikan para mitra usahanya yang pinter-pinter ini, cerdas-cerdas ini. Ya. Tapi cerdas dan pinternya kadang kebablasan, tidak patuh dan taat hukum. Ya, itu yang kami sesalkan. Kalau cerdas dan pinter itu masih dalam koridor taat dan patuh hukum, kami apresiasi. Tapi kadang kami di perusahaan itu sangat dipusingkan dengan ulah-ulah mitra usaha NASA yang seperti itu. Jujur. Tapi oke lah, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Ya. Ternyata tidak mudah membredel merek, memblokir merek, ya, menutup akun itu tidak mudah, tetap saja ada. Nah, apalagi double-double dengan sudah menjual di marketplace, harganya diturunkan tidak sesuai dengan ketentuan NASA, itu pelanggarannya double-double betul itu, ya. Nah, tapi ya itu tetap saja ada karena apa? Ya, ibaratnya begini, maling itu selalu lebih pinter dari polisi katanya. Ya. Jadi siasat itu ada saja. Ini tidak mudah bagi NASA dan ini dirasakan juga tidak hanya oleh NASA tapi oleh perusahaan-perusahaan MLM lainnya. Ya. Makanya langkah berikutnya NASA bersama perusahaan-perusahaan MLM lain yang tergabung di APLI pernah mengusung audiensi dengan pihak pemerintah. Ya. Di India pernah ada sebuah proses hukum namanya class action. Class action. Di situ hukum itu ditujukan kepada perusahaan marketplace, bukan ditujukan kepada perusahaan MLM. Di Indonesia saat ini, aturan ini ditujukan kepada perusahaan MLM bahwa produk MLM dilarang dijual di marketplace. Nah, tapi di India melalui proses hukum class action tadi, itu bisa dibalik. Perusahaan marketplace dilarang menjual produk-produknya MLM. Nah, perjuangannya sampai ke arah sana, tetapi jujur sampai detik ini belum berhasil. Di Indonesia belum berhasil. Maka satu-satunya yang efektif sekarang ya kita sosialisasi semakin digencarkan gitu ya. Kami di perusahaan menggencarkan sosialisasi dan di pemerintah juga akan menggandeng aparat penegak hukum. Ini yang mohon sekali mitra-mitra usaha NASA memperhatikan ini ya, bahwa pemerintah sudah akan melibatkan penegak hukum ya, dalam hal ini tentunya kepolisian ya. Nanti gambarannya begini, produk-produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan MLM ini kan terdaftar di pemerintah. Nah, produk-produk itu yang akan daftar itu yang akan menjadi pedoman pegangan oleh penegak hukum. Oh, produk ini ada di marketplace ini, siapa akunnya, dicari, ya. Ketangkep, ya. Ya tentu perusahaan akan dapat sanksi, Anda sebagai mitra usaha juga akan dapat sanksi. Maka kalau Anda dapat sanksi dan itu merupakan terbukti Anda melanggar, maka perusahaan nggak bisa apa-apa, nggak bisa bertanggung jawab di situ. Ya. Ini harus dipahami. Ya. Kalau sampai Anda terlibat hukum, bahkan dihukum, itu NASA nggak bisa bertanggung jawab di situ. NASA hanya bisa menghimbau, mensosialisasikan, memberikan surat peringatan, bahkan mungkin hingga mencabut kememberan Anda. Ya. Hak mitra usaha Anda dicabut oleh NASA. Tapi kalau sudah lebih jauh dari itu, NASA nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, maka semua mitra usaha NASA sangat kami harapkan untuk memahami dan mematuhi peraturan pemerintah maupun peraturan dan kode etik perusahaan agar tercipta kenyamanan dan keamanan bersama di dalam menjalankan bisnis NASA. Keamanan kenyamanan Anda dan kenyamanan kami di perusahaan. Ya. Ingat, kapal ini harus terus berlayar agar terus menebar manfaat ke lebih banyak pihak. Maka harus dijaga. Kalau Anda melanggar hukum, sama saja melubangi ya kapal ini sehingga air masuk ke kapal, terjadi banyak kebocoran, maka bisa beresiko kapal ini pun bisa tenggelam. Itu yang kami betul-betul tegaskan, tekankan
pentingnya Anda mematuhi hukum. Ya. Jadi kami juga menegaskan di sini, PT NASA tidak bertanggung jawab apabila pemerintah melalui pihak berwajib menemukan dan memberikan sanksi atas pelanggaran mitra usaha NASA yang berjualan produk-produk NASA di online marketplace. Ya. Itu sudah jelas-jelas kami tekankan di sini. Ya. Kesimpulannya apa? Ya, tidak boleh menjual di online marketplace atau e-commerce marketplace. Resiko ditanggung sendiri. Walaupun NASA sebagai sebuah kapal besar juga akan menanggung resiko. Tapi ketika Anda mendapat resiko hukum, maka NASA nggak bisa membela dan nggak bisa membantu. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Ya. Kesimpulan yang kedua, masih dibolehkan dan memang boleh ya menjual di media sosial. Gunakanlah sosial media, website pribadi, blog pribadi, ya. Asal intinya tidak bercampur dengan produk lain di toko, intinya seperti itu, baik offline maupun online, intinya seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya di situ. Nah, ini terkait dengan sosialisasi Permendak, ya. Permendak terkait dengan larangan menjual di marketplace atau di toko-toko konvensional. Kemudian dalam kesempatan ini juga kemarin surat sudah kita terbitkan, ada Permendak nomor 50 tahun 2020. Nah, ini masih baru ya. Permendak nomor 50 tahun 2020. Ini masih baru. Jadi ini kalau ini tahapnya adalah sosialisasi tahap awal ya. Tahap awal. Yaitu semua toko online wajib terdaftar dan mengantongi izin khusus. Maksudnya apa? Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi saat ini kan zaman digital, zaman internet, semuanya serba elektronik, begitu kan? Anda pun sekarang sudah dimudahkan berbisnis melalui online, ya kan? Ya, mempunyai website, mempunyai blog, mempunyai akun media sosial. Transaksi juga sekarang sudah semakin mudah melalui elektronik juga, begitu kan? Ya. Nah, apapun yang dilakukan secara elektronik, nah kalau ini sifatnya luas, ya sifatnya luas. Tidak hanya pada sistem bisnis MLM saja, tapi ini juga mengatur semua bisnis. Ya, bisnis konvensional pun tunduk terhadap peraturan ini. Ya. Jadi di sini saya tegaskan, kalau yang tadi ya itu hanya mengatur memang undang-undang tadi, peraturan Menteri Perdagangan tadi mengatur khusus yang network marketing. Tapi yang ini harus dibedakan, harus dipahami, ini mengatur semua bisnis. Ya termasuk kita di dalamnya. Bisnis ya, yang melibatkan sistem elektronik. Kalau di sini disingkatnya adalah PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Ya. Permendaknya nomor 50 tahun 2020. Nah, ini ada kenapa kami sosialisasikan ya, di samping memang himbauan pemerintah ya, kewajiban kami di perusahaan juga karena ada kaitannya dengan mitra usaha NASA yang sudah punya banyak kegiatan bisnis di online elektronik. Ya. Nah, jadi sasarannya siapa? Ya pelaku usaha yang melalui toko online dan online shop. Baik di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Pelaku usaha dalam negeri termasuk pedagang yang melakukan PMSE, ya, perdagangan melalui sistem elektronik melalui web, blog, ataupun media sosial yang menyediakan sarana PMSE. Sarana PMSE dalam pasal 2 ayat 2 itu ya, wajib memiliki izin usaha di dalam menjalankan usahanya. Jadi intinya kita itu punya usaha, maka harus punya izin, intinya itu. Kalau kita punya usaha di toko, punya kios, itu harus izin SIUP, ya, surat izin perdagangan. Nah, ini surat izin perdagangan elektronik, ya. Nah, jika pelaku usaha online shop hanya melakukan kegiatan usaha eceran melalui internet, maka izin usahanya menggunakan, nah ini sudah diatur ya,
KBLI 4791, perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet. Ya. Dan pendaftaran ini sudah disediakan oleh pemerintah melalui online single submission yang disebut OSS. Nanti caranya dengan membuka websitenya OSS, ya. Nanti diikuti aja petunjuknya. Jadi pendaftarannya tidak lewat NASA kalau ini ya. Ini Anda sebagai pengusaha online, Anda itu punya kewajiban ya, mendaftarkan diri agar punya izin melalui OSS. Jadi kalau ini sebenarnya melekat pada diri Anda sendiri, pada mitra usaha sendiri, ya, tidak ada kaitannya langsung dengan perusahaan NASA. Ya. Perusahaan NASA itu sifatnya hanya membantu, menginformasikan. Ya. Nah, tapi dalam hal ini juga kita siap memberikan layanan konsultasi nantinya. Sebagai informasi awal saja ini, berikut adalah petunjuk teknis pengurusan izin PSME, perdagangan melalui sistem elektronik ya, melalui OSS. Di sini ada 3 kategori. Jika sudah punya akun OSS tapi belum punya NIB. Kategori pertama. Kategori kedua, jika sudah punya akun OSS dan sudah punya NIB. Jadi sudah punya akun, sudah punya NIB, sudah punya akun, belum punya NIB. Nah ini NASA sifatnya hanya membantu memberikan informasi prosedur dan cara mengurusnya. Ya. Kategori yang ketiga adalah jika kita belum punya akun OSS, ya, kita belum punya akun OSS. Nah ini tentunya berbeda hanya pada tahapan saja. Ya. Kalau belum punya akun OSS, kita harus mengunjungi ya, webnya OSS, kemudian klik link tulisan daftar. Jadi harus mulai proses mendaftar dulu, ya. Dan pengalaman yang sudah ini sebenarnya mudah dan tidak rumit, ya. Nah kalau sudah punya akun OSS tapi belum punya, ya, di samping tadi login, ya, menggunakan akun yang sudah punya, kemudian proses pembuatan NIB dengan mengikuti petunjuk teknis, ya, ada URL-nya ini. Pada saat proses penambahan data KBLI, maka ditambahkan, diinputkan juga KBLI 4791. Ya, dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Nah, oke, ini tentang prosedur ini nanti bisa disaksikan di media-media sosial NASA yang sudah disebarkan ya. Nah, yang penting juga di samping tadi harus punya izin. Tadi maaf tentang izin ini saya perjelas juga ya. Di tahun 2019-2020 itu beberapa mitra kita yang sudah level stokis ya dan berada di jalur-jalur jalan strategis ya, jalan yang ramai, yang aksesnya mudah dan sebagainya, dan menempati toko, punya toko di situ, itu sudah banyak yang didatangi oleh pejabat atau pemerintah daerah setempat agar mempunyai SIUP. Ya. Daftarnya juga melalui OSS. Jadi banyak stokis kita yang akhirnya dan sekarang ini sudah punya SIUP. Nah, maka untuk bisa ketika kita ingin bisnisnya melalui elektronik, ya kita daftar lagi, mengurus lagi, tapi khusus yang elektronik ini. Gitu. Jadi gambarannya tuh kalau dulu itu punya SIUP yang toko offline, ya, jadi punya tempat usaha, di situ stokis punya usaha NASA semua, yang dijual produk NASA semuanya. Ya. Tapi harus punya SIUP. Nah, di sini yang elektronik juga harus punya SIUP. Jadi intinya sama-sama ngurus SIUP. Ya. Itu intinya harus punya izin gitu ya. Nah, dan ini sekali lagi tidak hanya pada berlaku untuk mitra usaha NASA atau mitra usaha network marketing, tapi untuk semua pebisnis baik konvensional maupun network marketing. Itu juga kalau sifatnya elektronik harus mempunyai izin. Ini baru berlaku akhir tahun 2020, sehingga ini
betul-betul peraturan ini masih baru, jadi masih perlu tahap sosialisasi. Ya. Nah, selain harus punya izin, ada hal penting yang harus NASA ingatkan kepada mitra-mitra usaha NASA, yaitu tentang iklan elektronik. Ya. Jadi kalau di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu, yang dimaksud iklan elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas barang dan atau jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu. Jadi iklan lewat elektronik ya. Nah, ini ketentuannya satu misalnya tidak mengelabui konsumen. Ya, ini norma umum lah ya, tidak melakukan penipuan pembohongan kepada konsumen lah. Baik secara kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga dan terkait dengan ketepatan waktu pengiriman, penerimaan barang atau jasa. Ya. Jadi itu normatif ya. Artinya memang dalam bisnisnya jangan sampai ada tipu menipu begitu. Yang kedua, tidak mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa. Ya. Kalau kita beriklan, ya kita iklan yang sebenarnya lah, intinya seperti itu. Ya. Informasinya benar, tidak keliru, tidak overclaim. Nah ini yang nomor C ini, yang ketiga ini, yang sering sekali perusahaan NASA bahkan di tingkat produsen itu juga sudah cukup banyak produsen yang produknya dijual lewat NASA ini mendapatkan surat cinta dari Badan POM. Surat peringatannya. Surat cinta itu surat peringatan. Karena apa? Ditemukan mitra-mitra usaha NASA ini berpromosi mengiklankan produk NASA ini secara overclaim. Itu sudah banyak dan itu menguras waktu, energi, betul itu untuk mengurus itu. Bahkan ya tidak main-main loh sanksinya. Merek produk ketika masa berlakunya habis bisa saja tidak bisa diperpanjang. Contoh, ini saya ungkap saja lah di sini terbuka. Ya. Sekarang kan produk yang dulu dikenal dengan Crystal X sekarang menjadi NCX. Ya. Itu dulu juga tidak bisa dilepaskan karena pengaruh iklan-iklan yang overclaim dari mitra-mitra usaha NASA sehingga Crystal X tidak bisa diperpanjang dan sekarang menjadi NCX. Ya. Nah, ini yang kami sangat berharap kerjasamanya dari para mitra usaha NASA. Ya, kalau secara online iklan dan sebagainya ya ikutilah ya norma-norma peraturan-peraturan yang ada ini. Ya. Lebih soft lah, jangan terlalu overclaim ya. Yang bukan jangan terlalu, memang jangan overclaim. Gitu. Kecuali kalau kita ketemu dengan teman offline ngobrol, ya Kristalik atau NCX ini memang izinnya ini, tetapi sebenarnya manfaatnya banyak banget loh. Bisa begini, bisa begitu. Ya, sampaikan saja secara langsung nggak apa-apa, lisan ya. Jadi kalau sudah melalui sistem elektronik itu nanti diinspeksi, kena cekal, ya resikonya ke NASA dan produsen, bukan mungkin tidak langsung ke Anda ya. Walaupun secara jangka panjang bisa saja merek itu akhirnya dibredel, di stop, ya Anda semua akan merasakan juga nantinya. Jadi itu penting sekali kami tegaskan overclaim ya. Ya, intinya ada dua hal itu kalau di Permendak nomor 50 tahun 2020. Satu, harus punya izin usaha elektronik, PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, dan memperhatikan betul tentang iklan elektronik. Nah, di sini juga penting ya, di kalimat paling bawah, penayangan iklan elektronik yang menampilkan hasil ulasan atau testimoni dari konsumen. Jadi boleh menampilkan testimoni dari konsumen kalau menurut undang-undang ini, ya. Yang pernah menggunakan barang atau jasa harus mencantumkan. Jadi ada kan kita berburu testimoni dari konsumen, bagaimana khasiatnya, manfaatnya, gitu kan? Itu harus mencantumkan, memiliki dan memastikan kebenaran informasi identitas subjek hukum. Jadi yang jadi harus benar, informasinya harus benar,
ya konsumen tersebut memang mengizinkan, ya artinya saya bertanggung jawabkan, artinya ya harus ini sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Nah, artinya meskipun bisa punya manfaat yang luar biasa, tapi tetap manfaat itu tetap kita jaga, jangan sampai overclaim juga, maksudnya begitu ya. Baik, dua hal itu yang penting terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang peraturan perdagangan elektronik. Baik, tentu setiap ada peraturan ada sanksi yang diberlakukan, yang di, yang dilakukan pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PMSE, maka terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, mulai peringatan tertulis, ya bisa berlanjut dimasukkan dalam daftar hitam hingga pemblokiran. Ya, jadi akun Anda diblokir, nama Anda di blacklist, ya, karena sekarang kan sudah sistem satu pintu ya. KTP kita itu nanti terkoneksi ya, ke banyak instansi, ya, termasuk untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Bayangkan kalau sampai kita melakukan kegiatan bisnis melanggar, ya, awalnya tidak tahu mungkin masih agak mending. Nah kalau sudah tahu tapi sengaja melanggar, ini kan tentunya akan bobot sanksinya berbeda. Nah ini di sini perusahaan beritikat baik, ya, beritikat baik eh, sebagai sebuah perusahaan tentunya punya mitra-mitra harus mensosialisasikan. Nah, oke, nanti terkait dengan pengurusan izin PMSE, ya, itu nanti bisa konsultasi di layanan kantor di teman divisi IT, ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut begitu. Nah, yang kami tegaskan sekali lagi, jika Anda jualannya tidak melalui elektronik, ya nggak perlu ngurus izin ini, ya. Misalnya, wah saya jualannya kan bisnis NASA ini saya jalankan secara offline, ya, saya mendatangi teman saya, rekrut, kemudian jualan juga antar teman, ya, pembayarannya cash and carry di situ dan sebagainya, itu ya. Nah, eh, itu nggak ada masalah. Ini hanya mengatur siapapun untuk bisnis, baik itu konvensional maupun network marketing, yang bisnisnya itu melalui sistem elektronik. Baik, demikian sosialisasi dari kami. Tentu besar harapan kami kepada seluruh mitra usaha NASA untuk mematuhinya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan kami atas nama perusahaan eh, dalam kesempatan ini juga mengaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan Bapak Ibu bergabung di bisnis NASA, menjadi mitra usaha NASA. Ya. Kepercayaan Bapak Ibu ini tentunya adalah amanah buat kami. Untuk itu kami mohon doa restunya, semoga kami bisa ya mampu mengemban amanah ini dengan baik, memberikan pelayanan yang profesional, proporsional, ya tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Nah, sebaliknya kami juga berharap ya kita sebagai mitra sama-sama menjaga nama baik perusahaan, nama baik mitra, nama baik produk, nama baik semuanya, ya. Ya, dengan cara yang mematuhi kode etik perusahaan, dengan cara mematuhi peraturan pemerintah. Karena sekali lagi, ibarat kapal, kita punya kapal besar NASA. Tanggung jawab keselamatan kapal besar NASA ini tidak hanya di pengelola kapal, tapi juga di penumpang-penumpangnya. Ya. Artinya di sini kita punya tanggung jawab bersama. Ya, kita mitra sejajar, ya, punya tanggung jawab bersama. Baik, selamat beraktivitas selanjutnya. Terus semangat, ya. Ingat, meskipun di tengah keterbatasan, jangan sampai ya kita berhenti dalam beraktivitas. Tetaplah berkarya tak berbatas, ya.
tetaplah berkarya tak berbatas, meskipun di tengah keterbatasan. Semangat pagi, never give up. Salam NASA.